Proses kodim itu dari bawah, rendah, dan akan makin naik ke atas, dan terus akan naik, miraj. Dan itu bahkan gak ada pilihan. Seperti tanaman yang tumbuh, atau anak-anak yang makin membesar, atau matahari terbit yang sinarnya akan makin terang. Memang di awal-awal kita masuk akhirat, kita akan ketemu makom akhirat yang paling bawah. Itulah neraka kita, dan Quran sampaikan bahwa tidak seorang pun yang tidak menemuinya. Itu artinya semua manusia akan ketemu neraka. Hanya saja ada yang ketemu dan lewat sebagai proses, dan ada juga sebagaimana terminal akhir baginya. Bagi yang ketemu sebagai proses, awal masuk akhirat adalah neraka, atau yang dikenal di dunia tasawuf sebagai proses taholi, dibersihkan, disucikan dari segala kesalahan akibat buah tangan perbuatanmu sendiri. Tapi selanjutnya kau akan naik, miraj. Bahkan sholat orang beriman adalah miraj itu. Kita akan naik dan akan terus naik, naik terus, melewati berbagai proses. Jalannya jalan kodim, prosesnya adalah kodim, tapi kenyataan baharunya adalah berupa gambaran dunia yang kasusnya berbeda-beda dan gak sama. Tapi pola arahnya itu akan selalu naik makom kodimnya, dengan bertambah-tambah nur, atau pahala, maka yang awalnya adalah neraka, makin naik, makin naik, makin naik. Pada akhirnya akan ketemu surga kodim. Jadi jangan kaget, kalau kalian praktek ilmu kodim ini, kau di awal-awal akan masuk neraka kodim. Tapi dengan kenyataan wujud baharu dunia masing-masing manusia tentu beda-beda kasusnya. Tapi lanjutkan terus, jangan lama-lama berkubang di neraka. Karena jika telah selesai fase taholi, selanjutnya kau akan ketemu tahali. Pada akhirnya adalah tajalli. Jadi neraka bagi orang beriman yang hijrah dan jihad itu adalah bagian dari proses kodim yang wajib dilalui. Masuk alam kodim itu dari paling rendah makomnya. Tapi proses kodim itu akan selalu naik. Seiring dengan bertambahnya nur kodim atau biasa disebut pahala. Setelah masuk akhirat jangan berhenti, tapi teruslah berproses mengikuti lift eskalator. Yang akan naik, kau tinggal masuk ke dalamnya dan adaptasi SOP-nya. Masuklah dalam bentengku dan dalam perlindunganku. Selama ikut SOP sistem, makin lama kau pasti akan naik, miraj. Dan dengan sendirinya nerakamu akan berubah, dari paling bawah menuju ke atas, dan makin ke atas lagi, sampai ketemu surga kodim. Itu sistemik. Berarti harus lewat sistem begitu, dan gak ada pilihan dan gak bisa memilih karena sudah dipilih. Makanya alam kodim disebut alam mutlak, langgeng, lurus, abadi, baku, kekal. Atau yang kita tahu disebut dengan alam akhirat, atau alam gelombang. Neraka yang dialami kodimnya adalah awal kita memasuki alam kodim itu. Tapi secara paralel multiverse, dia mengalami alam ganda dimensional. 1. Ruhnya alami akhirat. 2. Zahir jasmani alami baharu dunianya. Dan itu berbarengan seperti konversi. Makanya para rasul semua di awal-awalnya semua juga kodimnya lewat neraka dulu. Dan paralel dunianya adalah zahir dunianya mengalami proses ujian, dimusuhi umat di zamannya masing-masing. Perjuangan mati-matian, yang kodimnya jalan itu terus naik. Dan secara paralel, alam zahir dunianya juga berangsur-angsur berubah menjadi lebih baik dan makin baik. Itu yang disebut dari awalnya adalah zaman jahiliyah gelap gulita, menjadi zaman cahaya terang benderang. Awalnya memang sangat gelap, tapi makin terang dan makin terang, sampai kemudian benar-benar terang benderang. Yang awalnya adalah neraka, makin naik, makin terang sampai berubah menjadi surga kodim, yang zahir dunianya berupa kemakmuran, kesejahteraan, baldatun toibatun warobun gofur, aman, damai, selamat, sejahtera, bahagia. Itulah surga kodim yang mewujud paralel universe wujud dunia, nyata membuktikannya. Alam kodim itu harus dengan hakul yakin, gak bisa dengan ilmu yakin atau ainul yakin. Harus sampai dialami empiris, dialaminya secara ruh. Jadi gak bisa dengan yakin saja atau dengan percaya saja, apalagi yang masih ragu atau gak ketemu, gak alami sendiri. Kalau gak alami empiris sendiri, itu berarti masih batal. Artinya, tidak diterima Allah. Kesaksian ilmunya gak sampai. Karena akhirat alam kekal, abadi, langgeng, baku, mutlak, itu artinya gak pernah, gak ada. Maka kalau sampai kau gak ketemu, gak alami, gak kau buktikan, gak kau percaya, gak yakin, itu artinya akhiratmu masih sebatas ilmu yakin dan ainul yakin saja. Dan itu tertolak. Yang gak pernah gak ada kok gak kau temui, kecuali yang diadakan. Sedangkan akhirat itu keberadaannya gak pernah gak ada. Jadi malah menurutmu gak ada itu, malah sesungguhnya kau telah sesat dengan sangat jauh. Gak ketemuan, gak yakin, gak alami, gak percaya, gak buktikan. Itu artinya kau masih sesat dengan sangat jauh. Makanya kau gak ketemu, gak alami. Saat kau gak tersesat, maka yang kau lihat, kau alami adalah sesuai alamat. Tapi kalau yang kau alami, yang kau yakini gak sesuai dengan alamat yang diterangkan Quran, itu artinya kau salah alamat atau tersesat, karena gak sama dengan kriteria Quran. Ingat ya, kodim itu ada gak pernah tidak ada. Dikarenakan jalan kodim hanya tunggal, esa, lurus, naik, baku, mutlak, abadi, langgeng, kekal. Maka hadapi saja, intinya maju saja, naik saja, gak usah pakai meteran akal. Yang penting ju saja. Jalannya cuma lurus naik aja, mari saja, for. Nanti lambat laun, yang awalnya gak enak menderita dunianya, lama-lama akan berubah menjadi makin baik dan makin naik. Maka pelaku jalan kodim gak usah pedulikan kanan kirimu. Atau komen sana sini, jangan sampai kepengaruh jadi sibuk ngurusin kanan kiri, fokus saja naik saja, terus maju saja. Maka dengan cepat, semua akan berubah.
Mereka yang awalnya memusuhi kita akan mengecil kalah dengan sendirinya. Otomatis kau akan menang, naik tinggi. Makmur sejahtera, gak usah pedulikan kanan kiri dan sebagainya. Jangan sibuk dengan mereka. Itu cuma fata morgana saja, tidak nyata. Ngapain dipusingkan? Kalau kau fokus, cepat naik, semua akan berubah dan keadaan akan berubah memihakmu. Awalnya kau dimusuhi keluargamu, tetanggamu, teman-temanmu, orang sekitarmu, tempat kerjamu. Tapi kalau naik, semua akan berubah. Gak ada itu kekalahan atau penderitaan, karena itu adalah ujian dan bagian dari proses. Ash-sholatul mirajul mukminin. Sholat itu adalah mirajnya bagi orang mukmin. Atau sholat itu adalah naik makom kodim yang berlaku bagi orang mukmin, orang beriman. Berarti intinya adalah sholat orang mukmin adalah naik makom dimensi, bukan nolah-noleh kanan kiri, atau orang sirik di sekitarmu. Bukankah mereka itu hanyalah fata morgana, dan yang nyata itu hanyalah kau seorang, karena akhirat itu khusus untukmu saja. Ngapain terpengaruh mereka? Maju saja, fokus, maju saja, naik saja. Ada ujian bentuk apapun, jangan kepengaruh, kau tetap fokus agar naik lurus saja. Miraj Taklim Makrifat Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara.